Acara ini didukung oleh infrastruktur adalah lokomotif dari perekonomian bangsa, saya kira demikian. Tanpa adanya infrastruktur yang cukup atau infrastruktur dasar yang cukup, itu akan sulit perekonomian akan bisa berkembang. Makanya prioritas Presiden adalah salah satu adalah infrastruktur, karena dengan adanya infrastruktur diharapkan ekonomi bisa berkembang. Dengan ekonomi berkembang, kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, kualitas hidup masyarakat juga bisa jadi meningkat. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta memiliki 3 buah terminal dan salah satunya yang tengah menjadi perhatian pemerintah, yaitu perluasan dan pembangunan Terminal 3 Ultimate. Berlokasi di sisi timur utara bandara, terminal ini memiliki desain yang sangat berbeda dari terminal lainnya, di mana menggunakan arsitektur kontemporer. Pembangunan dan perluasan sebesar 422.804 meter persegi membuat Terminal 3 lebih besar dari Bandar Udara Internasional Changi, Singapura. Terminal 3 memiliki 10 gerbang untuk penerbangan internasional dan 18 untuk domestik. Terminal 3 juga diprakarsai 206 konter lapor masuk, 36 wak konter, dan 12 konter backdrop. Luas keseluruhan dari bangunan utama Terminal 3 sekitar 331.101 meter persegi dan gedung parkir 85.878 meter persegi. Area perluasan Terminal 3 membentang 1,2 km dan mampu melayani 60 pesawat udara, sehingga menjadikan terminal ini sebagai terminal aerotropolis. Saat ini Terminal 3 Ultimate masih berbenah diri dengan melakukan pembangunan landasan pacu atau runway ketiga dan jalur perhubungan runway di sisi timur atau East Cross Taxiway. Perluasan ini dianggap mampu meningkatkan pelayanan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Jika semua rampung, maka kapasitas bandara ini akan meningkat menjadi 100 juta penumpang per tahun. Dan pergerakan pesawat pun ikut meningkat menjadi 114 pesawat per jam dari sebelumnya 81 pesawat per jam. Ya, selamat malam pemirsa, senang sekali Senin malam program spesial kita Inside Indonesia Infrastructure bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan di tengah-tengah saya saat ini kita sudah kehadiran tamu. Di sebelah kiri saya Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Pak Baitul Ikhwan dari Kementerian Perhubungan. Selamat malam, selamat datang Pak Baitul. Ya, selamat malam. Ada juga teman-teman dari Kementerian Perhubungan tentu saja, Pak Aprindi, Direktur Pengembangan Bisnis PP dan kawan-kawan, terima kasih sudah hadir. Dan ada juga dari Kadin Konstruksi Infrastruktur, Pak Dinding S. Anwar bersama teman-teman, selamat malam. Dan seperti biasa pemirsa, kita selalu mempunyai tema yang menarik tentu saja. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Soekarno-Hatta International Airport adalah bandara masa depan. Nanti diskusi akan dipandu oleh rekan saya Pak Dandung. Dan di studio ada 3 narasumber yang spesial yang akan berdiskusi bersama dengan rekan saya. Ada Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentu saja Pak Budi Karya Sumadi. Nanti juga ada Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Pak Erwin Aksa dan Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Pak Lukman Hidayat. Langsung saja diskusi akan dipandu oleh rekan saya Pak Dandung, silahkan. Terima kasih Ayu. Selamat datang Pak Budi, Pak Erwin dan Pak Lukman. Selamat datang di studio JAK TV. Tadi udah diberi pengantar Pak Budi ya tentang bandara kita yang terus diperluas. Nah, sebelum masuk ke bandara, Pak, tentang sektor perhubungan, Pak, ini sektor yang infrastruktur yang saya pikir cukup besar. Kalau kita lihat, Pak, kan banyak proyek-proyek di bidang Kementerian Perhubungan yang sedang dikerjakan. Sementara mungkin ada juga keterbatasan
anggaran dari negara. Nah, kira-kira gambaran kasarnya seperti apa, Pak Budi, proyek-proyek yang ada di perhubungan? Jadi kalau kita bicara mengenai transportasi atau perhubungan, memang selama ini ada ketertinggalan dari kita untuk menjadikan transportasi ini menjadi satu lokomotif. Padahal perhubungan, transportasi ini adalah satu, kalau kita kembangkan menjadi suatu konektivitas yang luar biasa, itu menjadi suatu budaya, suatu kegiatan yang luar biasa, bukan sekedar ekonomi saja. Nah, oleh karenanya secara sistematis kita mengisi sel-sel itu atau matra-matra itu dengan suatu kegiatan-kegiatan udara, darat, laut, kereta api. Tadi disampaikan bahwa bagaimana mengatasi keterbatasan. Kita melihat bahwasanya kebutuhan kita untuk infrastruktur itu kurang lebih 1.400 triliun sebenarnya 5 tahun. Selama 5 tahun? Selama 5 tahun ke depan ini. Bukan 4.600 sekian itu? 1.400 itu yang di sektor perhubungan. Sorry, sektor perhubungan saja. Api, di luar jalan. Di luar jalan, itu untuk saya perhubungan saja. Nah, oleh karenanya kita juga berpikir bagaimana mengisi gap, padahal kita paling banter 500 triliun. Nah, oleh karenanya kita tidak akan menjual, tapi kita mengerjakan konsesi yang ada di kita. Itu pun kita pilih-pilih daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk itu. Kalau capaiannya Pak, capaiannya setelah perjalanan dari 1.000 sekian itu, kalau sampai sekarang pencapaiannya sampai di mana Pak? Capaian relatif cukup berarti semuanya ya. Tapi memang pada akhir-akhir nanti kepemimpinan Pak Jokowi JK, memang kita membutuhkan suatu tambahan-tambahan kerjasama dengan swasta, khususnya di daerahnya Pak Erwin itu ya, ada Makassar Pare-Pare, kita akan kerjasamakan dengan swasta. Walaupun kita sudah membangun di Kalimantan, di Sumatera gitu. Nah, ini yang bisa mengejar ketertinggalan kita, betul. Supaya secara finansial itu tetap tercover, tetapi kita tetap bisa mendeliverikan progres pada masyarakat. Ya, saya ke Pak Erwin sebentar. Tadi disinggung Pak Erwin sektor swasta ini. Kalau tadi disampaikan nggak mungkin ini dikerjakan sendiri oleh pemerintah, Pak Budi gitu ya kira-kira sendiri. Nah, selama ini apakah swasta sudah bisa, apakah menikmati atau justru bisa berkontribusi, Pak Erwin? Saya kira gini, sektor perhubungan ini kan baru ya, masuk ke era yang namanya KPBU atau melibatkan swasta, kerjasama ya, dibanding mungkin sektor lain seperti listrik dan juga jalan tol yang mungkin sudah lebih matang gitu. Jadi saya kira ini masih berproses ya, berproses karena ada faktor di mana swasta akan berinvestasi kalau nilai pengembaliannya bagus. Makanya pasti swasta akan mencari daerah-daerah yang benar-benar memiliki prospek yang bagus. Jadi tidak mudah investasi di sektor perhubungan karena biasanya kita butuh subsidi, butuh. Tapi kalau bandara PSO kan cukup visible secara finansial. Tergantung juga lalu lintas pesawatnya, penumpangnya dan sebagainya. Jadi rata-rata perhubungan ini kan dikuasai oleh BUMN. Ya, apakah itu Pelindo, Angkasa Pura, kereta api dan sebagainya. Nah, melepas mereka dari comfort zone ya yang sudah boleh dikatakan bahwa monopoli sektor ini bertahun-tahun. Nah, ini kan butuh effort dan tentunya butuh perjuangan lah bagaimana. Tapi setidaknya sudah bisa menikmati, Pak. Artinya gini, kan tentunya begitu proyek infrastruktur banyak, swasta juga banyak menikmati, misalnya ikut terlibat sebagai kontraktor atau sebagai konsultan gitu ya. Sudah cukup banyakkah seperti itu atau mungkin banyak dinikmati teman-teman BUMN seperti Pak Luman gitu? Saya kira kalau konstruksi ya biasanya BUMN lah yang paling banyak mengerjakan karena mungkin ya masalah kenyamanan lah ya. Atau mungkin masalah kepastian gitu juga. Kalau swasta ya dari sisi konsultan dan sebagainya banyak dilibatkan. Dan yang paling banyak menikmati pasti retailnya ya. Kalau ada bandara sebesar Bandara 3 kan yang mengisi retail-retailnya itu kan swasta semua tuh. Iya.
Pak Lukman, ini sebagai salah satu kontak BUMN karya Pak, yang tentunya juga banyak membantu Pak Budi ini mengerjakan proyek-proyek di bidang perhubungan. Selama ini memang perhubungan cukup besar atau mungkin bidang lain, kemudian apakah ada semacam strategi khusus bahwa oh ya kalau bandara misalnya lebih menguntungkan atau bagaimana Pak Lukman? Baik, terima kasih. Jadi kita menempatkan proyek-proyek di sektor perhubungan ini menjadi skala prioritas untuk PP dan sudah masuk ke dalam program kerja PP dalam 5 tahun ke depan. Yeah. Memang kita juga banyak mengerjakan proyek-proyek di perhubungan dan itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, meliputi proyek pelabuhan, kereta api, dan juga bandara. Dan tentu proyek ini akan berkelanjutan terus, sehingga kita selalu mengembangkan diri, baik itu sebagai kontraktor maupun sebagai investor untuk siap menangkap market yang ada. Sebenarnya lebih ini sih Pak, kalau kita lihat tagline-nya construction and investment gitu ya. Karena kebanyakan kontraktor itu sekarang bergerak ke investment semua, sehingga beberapa pihak menengarai begitu bergerak ke investment, nanti konsentrasi di kontraktornya menjadi kurang gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana strateginya PP sendiri menghadapi dua bidang garap ini? Jadi gini Mas Dadung, memang kita masuk di core business kita pertama adalah konstruksi, kemudian kita mengembangkan ke investasi. Itu setelah kita melakukan transformasi PP pada tahun 2010. Tentu saja kita tetap mengedepankan kontraktornya karena memang ini core business kita. Core businessnya memang di kontraktor. Supaya kita tetap bisa competitiveness, maka kita bagi portofolio. Jadi portofolio untuk kontraktor itu tetap lebih besar daripada portofolio untuk investasi pada saat-saat sekarang ini. Oh gitu ya? Ya, sehingga kita tetap competitiveness, sehingga kita punya kemampuan bersaing. Oke. Pak Budi, ini kembali ke Pak Budi. Pak Budi, kalau tadi kan dari Pak Erwin sebagai yang mewakili sektor swasta, kemudian Pak Lukman dari BUMN, saya pikir dua-duanya kan ini berkontribusi gitu. Kalau menurut Pak Budi sendiri, sebaiknya bagaimana sih kita itu mengelola infrastruktur kita? Karena kalau kita belajar dari beberapa negara lain, banyak infrastruktur itu justru banyak dikelola oleh badan usaha, entah itu BUMN atau khususnya swasta. Nah kalau dari kita sendiri, dari polisi pemerintah sendiri, seperti apa Pak? Ya, secara konsep ya, infrastruktur itu harus deliver untuk seluruh masyarakat. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Erwin tadi, tidak semua infrastruktur itu memberikan return yang baik. Oke. Nah, kami memang akan memilah-milah satu infrastruktur yang memiliki return yang baik, maka itu justru kita berikan kepada swasta. Baik itu swasta murni atau swasta BUMN. Sedang proyek-proyek yang harus ditompang dengan dana pemerintah, ya kita akan lakukan. Nah, oleh karena itu, kalau tadi saya katakan 1,1400 triliun, supaya yang 500 ini lebih banyak ngurusin bandara yang di Papua, bandara yang di Kalimantan. Tetapi bandara yang di kota-kota besar, pelabuhan di kota besar, itu kita berikan kepada swasta. Nah, dengan ini swastanya bisa maju, mereka memiliki return, mereka bisa mendorong perekonomian nasional. Tetapi pemerintah tetap berkewajiban konektivitas tidak saja di perkotaan, tetapi juga di pelosok-pelosok yang kita pastikan harus kita bangun juga. Oke, jadi kesimpulannya kalau memang itu return baik, terutama kan di Jawa Pak ya. Kalau misalnya swasta Pak Erwin gitu diminta untuk bangun atau mengembangkan bandara yang di luar Jawa, pastinya banyak nggak maunya gitu. Tapi kalau BUMN kan mau dipaksa Pak. Sebenarnya tidak ada istilah dipaksa. BUMN adalah swasta, tapi yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karenanya juga dipilah-pilah mana-mana yang memang mereka mampu, mana yang tidak gitu. Kalau dipaksa nanti buntutnya jadi masalah karena dia nggak ada return, sehingga dia akan memakan modal gitu. Lebih baik proyek itu tetap di pemerintah untuk kita lakukan.
Selama ini gimana Pak menghitung? Kan kita juga mengenal namanya penugasan gitu Pak. Artinya ada proyek-proyek yang mau nggak mau BUMN harus mengerjakan walaupun secara finansial juga mungkin tidak menguntungkan gitu. Kalau PP sendiri melihatnya gimana nih Pak? Apakah ya sudahlah pokoknya purely B2B atau memang ada semacam oh ya ikut juga berkontribusi gitu? Baik, makasih Pak Gadung. Pada hakikatnya kalau ada tawaran atau semacam tadi dikatakan penugasan, kita tentu juga akan evaluasi apakah proyek ini visible itu secara bisnisnya. Kalau memang itu visible, ya tentu kita tertarik untuk mengerjakan dan kita ikut serta. Tadi dikatakan oleh Pak Menteri tidak ada keharusan bahwa kita harus menerima kalau memang apalagi PP ini kan perusahaan terbuka ya. Ya, jadi mungkin nggak ketika diminta pemerintah nggak harus nerima juga gitu Pak. Ya. Tetap dievaluasi secara finansialnya menguntungkan atau tentu tidak seperti gitu. Itu. Kan beda Pak Herunya dengan swasta pokoknya purely ya mungkin sama juga jadinya. Ini sama-sama profit oriented tapi bagaimana ini Pak masalah nasionalisme saya bicara seperti itu. Apakah kemudian itu diserigat karena BUMN seharusnya juga terlibat secara sosial juga terlibat, kalau swasta mungkin beda gitu. Bagaimana Pak Erwin komentarnya? Apakah sama tadi dengan Pak BUMN harus purely business to business? Iya atau sama aja saya kira ya. Apalagi kalau swastanya juga perusahaan publik ya. Kita juga pasti mencari yang returnnya bagus ya, dan juga yang paling penting adalah kepastian hukumnya jelas gitu ya. Karena sekarang ini kan kita tidak ingin jangan sampai tengah jalan kemudian proyeknya gagal dan kemudian ada perubahan policy gitu. Iya. Jadi itu yang paling penting bagi swasta gitu. Oke, kita harus break dulu Pak Budi, Pak Erwin, Pak Lukman. Menarik ini sebagai pembukaan Pak. Jadi secara umum kita ngomong kebijakan di sektor perhubungan. Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Iya, pemirsa, usai jeda kita akan kembali. Acara ini didukung oleh